pagi. Perkenalkan, nama saya Dian Nureni Amrul, program studi PGSD S1, dan saya melakukan praktek di mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Sekian dan terima kasih. Ya. Apa kabar? Baik. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Kenapa? Apakah sakit? Baiklah. Kalau begitu sudah berdoakah? Anak-anak yang baik. Sudah mulai berdoa sebelum gurunya masuk. Baik, kalau begitu kita melanjutkan materi kita tahun lalu. Apa materi kita? Coba silakan mengenai pentingnya keberagaman hayati. Pentingnya keberagaman hayati. Apa itu keberagaman hayati? Coba kamu baca. Keberagaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam bentuk kehidupan di bumi ini. Mencakup semua makhluk hidup dari bakteri, mikroskopis hingga hewan besar seperti gajah, serta tumbuhan jauh dan berbagai seperti robot dan mesin. Lainnya menggunakan ini tidak hanya mencakup jual persese yang rendah, tetapi juga balistik menjadi salah satu esensi keberagamannya ekosistem di mana persese tersebut hidup. Oke. Pengertian keberagaman hayati. Keberagaman hayati itu teman kita udah baca tadi, yaitu adalah istilah keberagaman yang ada di bumi. Apa saja yang ada di bumi seperti hewan. Contohnya yaitu gajah. Apalagi? Tumbuhan Seperti tumbuhan. Ya kan? Apalagi? Seperti mikroorganisme. ini tadi kan ada di sini seperti tumbuhan, seperti gajah, yaitu Hewan. serta tumbuhan, terus jamur dan berbagai mikroorganisme lainnya. Ada beberapa jenis keanekaragaman hayati. Apa itu? Yang pertama, keanekaragaman genetik. Apa itu genetik? Di sini kita baca di sini ya. Coba lihat, perhatikan bukunya. Ini mengacu pada variasi gen dalam satu spesies. Misalnya perbedaan warna bulu pada kucing atau variasi jenis padi yang ada. Keanekaragaman genetik sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu spesies karena memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Artinya, keanekaragaman genetik ini adalah perubahan. Maksudnya perubahan perbedaan tumbuhan. Seperti kucing, dia berbeda di antara yang lain, yaitu dia berbulu halus. Kalau gajah berapa? Apakah berbulu gajah?
Sumber inspirasi yang ketujuh. Stabilitas ekosistem. Ya, pertama itu penunjang kehidupan. Apa penunjang kehidupan? Yaitu keanekaragaman. Lanjut. Menyediakan sumber daya alam yang kita butuhkan untuk hidup seperti makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan udara bersih. Ya, itu penunjang kehidupan seperti obat-obatan. Kita membutuhkan itu hal pokok yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengatur iklim, yaitu hutan misalnya berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga membantu mengatur iklim global. Ya, kita harus bedakan. Nanti saya mau bertanya lagi ya. Terus kita lanjut. Nomor 3, pelindung tanah dan air. Apa itu? Silakan baca. Membantu menjaga erosi tanah dan menjaga kualitas air. Seni budaya dan ilmu pengetahuan. Iya, tumbuhan membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kualitas air. Tanah dan air saling menjaga. Kalau tanah kering berarti kalau tanah kering supaya bisa ke tanah basah apa yang dibutuhkan yaitu air. Tanah dengan air sama-sama saling membutuhkan. Karena tanah juga butuh air. Ya kan? Terus apa? Sumber inspirasi. Apa itu? Keindahan alam yang beragam menginspirasi manusia dan berbagai bidang seperti seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Seni. Tahu seni? Seni. Misalnya kita mempunyai karya seperti seperti menggambar, misalnya apa yang kita gambar. Contohnya apa? Ada bakat, berarti kamu mempunyai seni. Terus apa itu budaya? Budaya itu seperti yang ada di Pulau Mesir, ada budaya kita. Apa itu budaya? Budaya apa kita? Kita memiliki budaya. Apa budaya kita? Budaya kita itu ada sama kita seperti pencak sih. Apalagi tarimo, apalagi main. Kita kan ada budaya. Di daerah-daerah lain juga punya budaya. Jadi kita harus tahu apa juga budaya kita di ini. Terus apa? Ilmu pengetahuan. Baik. Oke, kita lanjut. Itu sekarang apa peran masyarakat dalam keberagaman hayati? Peran. Ada juga peran masyarakat. Bukan hanya alam aja yang mempunyai peran. Tahu alam? Yaitu alam semesta kita ini. Bukan hanya alam semesta aja yang berperan, tetapi juga manusia berperan. Berperan itu butuh aktivitas. Apa aja peran manusia? Di sini ada ya. Ibu saya baca, peran masyarakat dalam menjaga keberagaman hayati. Keberagaman hayati adalah kekayaan alam yang ternilai harganya. Namun, ancaman seperti perusahaan habitat, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan terus mengancam keberadaannya. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam menjaga keberagaman hayati sangatlah penting. Manusia harus menjaga keberagaman hayati, karena juga kalau kita tidak menjaga kelestarian alam, maka akan rusak. Hayati artinya hayati
menjaga kelestarian bumi. Jangan kita merusaknya. Kadang-kadang manusia merusak apa? Kadang-kadang merusak alam. Seperti contohnya manusia menyetrum ikan di laut. Apakah itu merusak? Merusak, yaitu merusak karang yang ada di laut, tempat-tempat ikan. Nah, misalnya lagi manusia kasih racun di sungai-sungai, maka itu juga berpengaruh. Itu namanya merusak, bukan menjaga. Yang sebenarnya manusia itu menjaga kebutuhan alam, bukan untuk merusak. Kadang-kadang manusia juga menebang pohon semuanya, nanti terjadinya longsor. Jadi siapa yang terancam? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Ya kan? Kita sendiri. Kalau kita mau lihat sampah di situ, bagaimana cara kita? Yaitu mengambilnya dan membuang. Kan kita ambil lagi sampahnya, kita buang sembarangan. Namanya aja kita harus menjaga keadaan alam biar tetap segar, biar tetap bersih. Ya kan? Biar kita juga terlepas dari penyakit-penyakit yang kena virus. Begitu. Nah, apa peran masyarakat di situ? Berikut beberapa peran masyarakat dalam menjaga keberagaman hayati. Yang pertama apa? Mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup. Perlu kita mengubah gaya hidup kita, yaitu mengurangi konsumsi. Apa yang kita kurangi konsumsi? Yaitu cara mengurangi kita merusak lingkungan. Mengurangi konsumsi yaitu bagaimana kita mengurangi merusak lingkungan. Seperti produk plastik. Kadang-kadang di produk plastik seperti tempat-tempat minuman kalian itu bisa merusak alam. Tapi bagaimana supaya tidak merusak alam? Yaitu kita harus bakar. Kita harus buang dan kita harus bakar biar tidak mencerma di lingkungan sekitar yang menyebabkan terjadinya nanti adanya. Terus apa? Menghemat energi, yaitu mengurangi penggunaan listrik, air, dan bahan bakar fosil. Kita juga harus menghemat. Cara menghemat kita bagaimana? Kadang-kadang kita di rumah menguras listrik harus listrik di rumah, energi listrik di rumah. Kita cok kulkas, kita cos cooker, kita cok apa lagi? Semuanya yang berbahan yang dicok. Bukan mengurangi, tapi kita menguras. Tapi kita harus menghemat. Jangan semuanya dipakai semua. Ya kan? Ya, Bu. Yang tidak diperlukan maka jangan dipakai. Tapi yang diperlukan maka Dipakai. itu. Kadang kita tidak kita pakai, maka kita selalu pakai aja. Nanti halnya terus yaitu mengelola sampah. Bagaimana mengelola sampah? Coba. Memilih sampah, mendaur ulang, dan mengurangi produksi sampah. Memilih sampah dan mendaur ulang. Terus apa lagi? Coba kamu Princess. Menggunakan transportasi ramah lingkungan itu. Beralih ke transportasi umum seperti sepeda atau berjalan kaki. Menghemat dan melakukan transportasi umum yaitu bersepeda. Terus kita lanjut yaitu berpartisipasi dalam kegiatan konservasi. Apa itu? Menjadi relawan. menjadi relawan apa itu? Bergabung
T di situ kan? Ya, Bu. B-nya. Kesadaran. Ya, meningkatkan kesadaran manusia. Misalnya manusia itu tidak mempunyai kesadaran, kadang-kadang orang tidak mempunyai kesadaran apa pentingnya lingkungan hidup. Pentingnya kita harus memberikan kepada manusia apa pentingnya pentingnya Kesadaran. Contohnya siapa si Jepang, dia membuang sampah sembarangan, dia merusak alam. Jadi yang sadar seperti contohnya iya, katanya sama si Jepang, Jepang, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kata si Jepang, memang apa yang aku lakukan tidak salah kan? Tidak salah kan? Kata iya, kamu salah besar. Yang kamu lakukan itu adalah merusak Alam. Yang sebagusnya Jepang, kita ambil sampah itu kita buang di Tempat. bukan kita buang di sungai. Kata si Jepang, oh iya ya, emangnya apa yang terjadi kalau saya buang di sini? Kasihan, nanti yang terjadi akan menjadi Banjir. Kalau nanti ada hujan deras, maka tidak ada saluran air untuk berjalan karena ada sampah-sampah yang menghalangi perjalanan. Jadi terjadilah banjir dan merusak yang ada di dalam air itu, merusak kehidupan yang ada di dalam air seperti ikan, seperti makhluk-makhluk lain. Jadi kata si Jepang, oh iya ya. Nah, jadi si Jepang mulai dari situ dia sadar. Jadi dia kalau ada sampah nggak membuang sembarangan di langsung dipungut, langsung dibuang di tempat sampah. Seperti itu dia. Kita harus mempunyai kesadaran. Kita juga manusia harus mempunyai kesadaran. Bagaimana sangat pentingnya menjaga lingkungan, sangat pentingnya menjaga kehidupan alam. Karena kenapa kita hidup di atas bumi. Jadi kita manusia, Tuhan menitipkan kita di atas bumi itu untuk menjaga, bukan untuk berusaha. Betul tidak? Betul. Iya. Kita lanjut apa tadi? Menyebarkan informasi. Ya, menyebarkan informasi. Kita sebarkan informasi. Jika manusia, jika di lingkungan sekitar kita, jika ada manusia yang tidak mempunyai kesadaran diri, kita harus memberikan informasi. Tidak bisa kita bilang, pengumuman. Tapi itu hanya contoh, itu hanya contoh. Sesuai kan? Kata siapa? Hei, masyarakat di sekitar, punyalah kesadaran sedikit. Jangan buanglah sampah sembarangan. Atau nggak perlu juga berteriak. Atau kita buat poster. Kita buat di situ. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita lempar. Jadi kalau lewat saya, oh iya ya, jangan buang tempat terus. Jangan tempat sembarangan. Nah, nanti kita buang pada tempat. Apa tempatnya? Tong sampah. Ya betul sekali. Pintu sadar ya. Terus lanjut. Apa? Mengadakan kampanye. Mengadakan kampanye. Apa itu? Mengorganisir kampanye atau kegiatan edukasi tentang lingkungan. Ya, mengorganisir kampanye atau kegiatan edukasi tentang Lingkungan. Terus menjadi contoh. Sebelum kita membilang kepada teman orang lain, kita harus memberikan contoh, yaitu kepada diri kita sendiri.
kasihan juga nggak bisa melakukan. Bukan. Tapi sebelum itu kamu melakukannya dulu, baru kamu bilang sama orang Lain. seperti itu. Jadi sebelum kita selesaikan pembahasan kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ayo coba. Apa yang ada di benakmu? Ada? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kesimpulan kita hari ini yaitu apa? Kesimpulan kita itu menjaga keberagaman hayati adalah tanggung jawab kita bersama. Hayati yaitu menjaga alam, menjaga lingkungan, yaitu tanggung jawab kita Sendiri. tanggung jawab kita umat manusia, Tidak. bukan tanggung jawab orang, Lain. ya kan? Kita harus bertanggung jawab. Yaitu setiap individu tidak peduli berapa kecil tindakannya dan berkontribusi dalam upaya pelestarian Alam. Oke, sampai di situ apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau begitu kita mengakhirinya. Ucapkan terima kasih ya, Bu.